Halo Satrians, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi ini adalah podcast Angkatan 63, sebuah sarana, media, dan platform Angkatan 63 berbasis audio yang akan menemani kalian di kala gabut, bosan, gak ada kerjaan, dan lain sebagainya. Podcast ini tentunya akan mengundang narasumber dan mengangkat tema yang menarik dan insightful. Sehingga setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari maupun perkuliahan. Jadi, selamat mendengarkan Satrians. Cek sound. Selamat datang di podcast 63, episode ketiga, bulan Maret. Yes, sudah episode ketiga aja nih. Episode pertama tuh tentang 2022 kuliah online lagi. Terus episode kedua tuh tentang relationship in college. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa tuh dicek di YouTube kita, STIS 63. Nah, episode ketiga tuh tentang apa ya? Kemarin tuh sudah cinta-cintaan. Sekarang mungkin kita yang agak serius dikit kali ya. Tapi bisa dibaca nih dari judulnya, yaitu Skills Trend. Apa sih skills trend itu? Sok Inggris banget dah. Tapi kemampuan bahasa Inggris itu juga salah satu yang akan kita bahas loh di podcast kali ini. Mungkin sebelum kita bahas tentang skills trend, aku mau memperkenalkan lagi nih. Walaupun sebenarnya di episode pertama, aku udah muncul tuh bersama si Mas stand up, si Ricky, yang kebetulan Ricky kali ini lagi sibuk belajar tuh. Jadi ya gak bisa nemenin aku di podcast kali ini, tapi gak apa-apa. Jadi aku Firman Emmanuel Declarantis Parolian, biasa dipanggil Noel dari 1SD1. Kali ini aku ngundang dua orang yang akan berbincang-bincang nih tentang skills trend ini. Kebetulan dua orang ini cukup populer dengan skills-skills mereka yang disalurkan melalui konten-konten yang diupload di sosial media mereka. Yang satu tuh akademik banget. Kebetulan memang staf divisi akademik di kepengurusan kita. Suka banget ngajarin teman-teman dan buat konten belajar, tips and trik matematika, UTBK, Olimpiade, dan semua hal yang tentang akademik deh. Nih, cuplikan audionya. Percuma tahu rumus A kuadrat min B kuadrat. Ngitung ini aja lama. Pale. Nah, sebenarnya ini caranya sama ya seperti yang part pertama. Pertama kita tulis dulu yang terakhir nih. Terus kemudian kita tambahin 1. Nah, kita kaliin. Berarti kan kali 13 gitu. Nah, yang kedua kece banget. Aku respect banget sama skills editingnya. Rapnya juga keren banget. Dan sering tuh diupload di Instagramnya dia. Nih, aku juga kasih juga cuplikan rapnya. Kamu keren. Udah vaksin belum? Belum. Cuci tangan pakai masker, sering di rumah. Jaga kesehatan, olahraga pun di rumah. Hey, let's go, statistika. Bukan hanya tentang matematika, bukan juga sekitar menghitung rata-rata. Karena kita berbasis audio, jadi ya bisa ngasihnya cuma lewat audio ya. Kalau teman-teman mau nonton video fullnya, bisa banget nonton di platform ataupun sosial media mereka. Nanti biar mereka yang promosiin sendiri deh. Jadi, dengerin sampai habis ya teman-teman. Tanpa panjang-panjang lagi nih, aku panggil mereka berdua kali ya. Duta Tamara Sevika Taufik Hadi Hardaya dan Fakih Indra Lasmana. Halo Duta dan Fakih. Halo Noel dan teman-teman pendengar podcast. Halo. Halo. Teman-teman semuanya ya. Iya. Asik. Baik ya kabarnya, harus selalu sehat nih karena ya kita masih menjalani kuliah online kan ini. Memperkenalkan diri lagi nih dari nama, kelas, asal, sama mungkin kegiatan apa sih yang dijalani selain perkuliahan ya tentunya. Dari Duta dulu deh, baru Fakih. Oke, makasih Noel. Oke, halo teman-teman pendengar podcast. Nama aku Duta Tamara Sevika Taufik Hadi Hardaya atau biasa dipanggil Duta. Aku dari kelas 1 KS4 dan untuk asalnya aku asal daerah Semarang, Jawa Tengah. Untuk kegiatan lain selain perkuliahan, aku ikut kepengurusan angkatan yang udah disebutin tadi. Aku jadi staf akademik kepengurusan angkatan Aksatria 63. Nah, selain itu aku juga ikut UKM Udikbud, itu bidang komputasi net. Dan selain itu udah dijelasin sama Noel tadi, aku juga bikin konten-konten edukasi di sosial media aku, yaitu di Instagram atau YouTube. Nah, untuk teman-teman yang penasaran sama konten-kontenku bisa cek Instagram DR Taufika atau YouTube DR Taufika Matematika ya teman-teman. Keren. Kenalin, namaku Fakih Indra Lasmana dari 1 KS5. Akhir-akhir ini aku ikut sebuah komunitas ya di daerahku. Namanya itu Semadista, Serikat Mahasiswa Kedinasan Asal Tegal. Jadi di Semadista itu kita kayak sosialisasi buat masuk ke sekolah kedinasan-dinasan lain. Jadi di situ bukan hanya STIS loh, kayak ada STAN dan lain-lain gitulah pokoknya. Selain itu aku juga ikut UKM futsal nih.
temennya Ricky kayaknya juga ikut futsal deh kayaknya sih. Nah yang terakhir aku juga ikut pengurus angkatan nih. HPD, revisi. Revisi. Sebenarnya ada lagi sih yang lain nih. Cuman semester 2 ini kayaknya aku lebih ngurangin kegiatan-kegiatan kayak gitu karena udah belajar ya dari semester 1 gimana kuliahnya gitu. Kalian harus cek ya, nana.lesson di Instagram. Nah, Instagramnya tuh dari Faki. Kita bahas dulu deh dari tema. Menurut Faki nih, skill strength tuh apa sih maksudnya? Kalau dari judulnya ya, skill strength. Ini kalau kita bedah satu-satu katanya nih, skills nih artinya kemampuan nih, keahlian. Strength itu apa ya? Strength itu agak sulit ya Indonesia. Cuman mungkin kayak kecenderungan kali ya. Kecenderungan kayak lagi banyak disukai orang-orang itu. Banyak dibicarakan ya. Kita juga akan bahas nih kegunaan, negatif, dan trik membuka diri akan skills baru. Seperti yang kita tahu, skills atau keterampilan tuh dibagi menjadi dua tuh, hard skill dan soft skill. Kalau menurut Duta, apa sih beda dari kedua jenis keterampilan itu? Oke, kalau skills tadi dibedakan hard skill sama soft skill ya. Nah, kalau menurutku ya, hard skill itu skill atau keterampilan yang khusus dan bisa dipelajari serta diukur. Misal diukurnya tuh dalam bentuk ijazah, penghargaan, atau sertifikasi gitu. Nah, itu tuh biasanya dibutuhin yang dalam pekerjaan tuh spesifik pekerjaan apa gitu. Contohnya nih, misal edit foto atau video gitu. Terus misal programming, itu kan khusus, misal programming khusus ya pekerjaan programmer gitu. Terus bisa aja ngotak-ngatik Excel itu juga termasuk hard skill. Betul. Nah, terus untuk yang berikutnya yaitu soft skill. Kalau menurutku soft skill itu yang ada dalam diri seseorang atau karakteristik. Jadi biasanya tuh dibutuhin di setiap pekerjaan, enggak pekerjaan tertentu gitu. Nah, untuk soft skill ini sulit diukur. Kalau misal yang hard skill tadi kan bisa diukur lewat ijazah dan lain-lain. Kalau yang soft skill ini enggak ada yang namanya ijazah untuk soft skill gitu. Nah, contoh untuk soft skill itu misal tanggung jawab, komunikasi, kedisiplinan atau time management gitu. Itu sih mungkin menurutku. Setuju banget sih. Seperti biasa nih, kita kan sebelum mau masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, Podcast 63 selalu menghadirkan podfact yang akan aku bacakan terlebih dahulu tuh, sebelum kita bahas satu persatu. Kita masuk ke sesi podfact. Podfact yang pertama menurut Wonderleaks National Survey tahun 2016. Mereka mensurvei sekitar 750 pekerja dan didapat hasil bahwa 97% orang merasa soft skill itu berdampak pada performa di pekerjaan. Dengan podfact yang kedua, menurut JobScan tahun 2020, hard skill itu keterampilan yang diajarkan, dapat diukur dan sering dipelajari di sekolah melalui sertifikasi, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Hard skill ini khusus untuk pekerjaan dan sering menjadi dasar di pekerjaan. Ini seperti yang diomongin sama Duta tadi ya. Fact. Nah, itulah dua podfact yang kami dapatkan mengenai skill strength. Kita bahas satu persatu dari podfact yang pertama. Tadi ada survei bahwa 97% orang merasa soft skill itu berdampak pada performa di pekerjaan. Kalau kita sebagai mahasiswa berarti ya di perkuliahan ya. Kalau menurut Duta sendiri nih, setuju nggak sih sama podfact pertama kita? Aku sih setuju banget ya, karena kalau misal di dunia kerja atau di perkuliahan, kita kan nggak kerja sendiri ya, mesti ada kayak temen atau rekan kerja, bos gitu. Itu kan kita perlu komunikasi antar individu itu. Jadi ya salah satu soft skill yang dibutuhkan kan komunikasi itu. Nah, selain itu kita juga misal contohnya public speaking untuk menyampaikan ide-ide kita. Misal kita punya ide, pengen disampaikan ke orang-orang. Percuma dong kalau kita nggak punya skill public speaking untuk menyampaikan ide kita jadi nggak bisa terrealisasikan gitu. Kalau menurut Fakih gimana? Aku sih, menurut aku ya, soft skill itu sangat penting banget ya buat kuliah sama kerja. Gini deh, ambil contohnya nih, aku kan KS ya, mungkin kerjanya nanti nggak jauh dari program. Benar. Nah, bikin program ini kan gimana ya, nggak sekedar textbook gitu. Kita bikin ada program ini, itu nggak bisa. Ada yang namanya
harus kreatif, ada soft skill yang namanya problem solving gitu. Kalau kita nemuin suatu masalah nih di tengah-tengah program kita, itu kita harus berpikir nih, cara nyelesainnya itu gimana. Nah itu kan juga termasuk soft skill yang mendukung pekerjaan ini. Nah itu sih, makanya aku setuju banget sama 97% ini nih. Iya benar sih. Seperti yang tadi Duta juga bilang tuh di awal. Soft skill tuh ya keterampilan yang setidaknya kita kuasai dasar-dasarnya lah. Mau bagaimanapun, ya soft skill itu yang membantu kita di kehidupan sehari ataupun pekerjaan yang tadi seperti Faki bilang gitu. Nah, karena fact pertama tuh kita ngomongin soft skill. Mungkin kita gali dikit lagi kali ya tentang soft skill. Apa sih yang membantu kita di perkuliahan? Duta kan staf divisi akademik kan. Mungkin punya tuh soft skill yang bisa support kita, mahasiswa angkatan, terutama angkatan 63, dalam menjalani perkuliahan. Silakan Dut. Oke, jadi aku udah sempat riset nih tentang soft skill apa aja yang kita butuhin. Mungkin kira-kira ini aku sebutin beberapa yang aku ambil aja ya. Jadi yang kira-kira tuh pertama adalah komunikasi. Kita kan sebagai makhluk sosial ya, jadi kayak perlu bantuan antar individu, antar makhluk sosial. Jadi dengan adanya komunikasi ya, menurutku kita bakal bisa menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Jadi nggak bakal ada miskomunikasi antara dua orang gitu atau beberapa orang. Nah, kemudian soft skill berikutnya mungkin tanggung jawab. Nah, sebenarnya kan kita udah itu kan dilatih tanggung jawab sejak kecil. Betul. Contohnya tanggung jawab untuk buat tugas. Ya kan, sejak SD gitu kan kita diberi tanggung jawab untuk ngerjain tugas secara tuntas, tepat waktu dan untuk dapat hasil yang terbaik, ya kan. Betul. Nah, di sini tuh nggak jauh beda ketika kita di perkuliahan dan organisasi misal. Nah, kita bisa menyelesaikan tugas dari dosen dengan tanggung jawab itu sesuai waktu dan kualitas yang baik gitu. Nah, terus selain itu kita juga punya kemauan untuk cari cara yang lebih efisien atau lebih baik untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah tadi. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab ya. Itu juga tanggung jawab atas apa yang kita kerjain. Kalau misal kita udah ngerjain ini ya kita bertanggung jawab atas nilai yang atau hasil yang kita dapatkan. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih, yang ketiga itu kerjasama. Nah, di perkuliahan ini kan tugas dari dosen nggak semua individu ya, kan kita perlu ada tugas yang kelompok gitu. Nah, tugas kelompok itu kan kita perlu kerjasama ya gak sih? Masa mau kerja sendiri-sendiri gitu, namanya tugas kelompok. Nah, makanya di sini kita perlu soft skill untuk kerjasama yang memang benar-benar dibutuhin di perkuliahan ataupun di pekerjaan, karena pekerjaan kita juga nggak kerja sendiri gitu. Oke, kemudian yang keempat itu time management. Kita nih ya, kita sebagai anak STIS nih, STIS lah, Polstat STIS. Itu kan tugas dari dosen itu nggak dikit kan ya, mesti banyak gitu kan. Bener dong. Agak curhat-curhat dikit ya. Muridnya satu, dosennya banyak. Yoi. Tugasnya tambah banyak. Mabuk bos. Nah, karena tugas yang banyak itu, kita kan harus pintar-pintar ngatur waktu ya buat ngerjain, sama mungkin kita bagi waktu untuk kumpul sama keluarga juga. Nah, kan untuk bagi waktu itu, nah kita juga butuh soft skill yang namanya time management. Nah, kemudian mungkin yang terakhir nih, public speaking. Public speaking, seperti yang udah aku jelasin tadi ya, public speaking kita kan pengen ngomong sesuatu ke orang banyak gitu. Misal kita punya ide yang bagus, yang pengen kita sampaikan ke orang banyak, itu kan ya kita perlu namanya soft skill public speaking. Itu sih kalau dari aku. Keren, lengkap banget ya. Kalau dari soft skill yang tadi bilang Duta itu, kamu udah dijalanin semua belum? Ada nggak sih yang soft skill yang sebenarnya gampang, cuma dijalannya tuh susah? Ini aku kasih contoh ya. Mungkin tadi yang ketiga si Duta ngomong apa? Kerjasama ya, Dut? Iya benar, kerjasama. Kerjasama tuh kan rada rancu ya, karena yang kita tahu biasanya yang kerja satu orang, yang apa istilahnya yang lain sama-sama gitu. Yang lain sama gitu loh. Maksudnya kita nggak kerja bareng-bareng benar-benar kerja gitu loh. Yang kalau yang Fakir rasain selama ini gimana? Terutama di perkuliahan.
Silakan pakai. Kalau aku sih masalahnya nih di 5 ini nih yang udah disebutin, masalahnya di komunikasi ya. Kalau kerjasama juga butuh komunikasi, public Betul. speaking juga butuh komunikasi gitu. Di saat pandemi ini tuh emang dulu kan aktif banget kan di SMA, kayak komunikasi lancar aja, public speaking lah gas lah gitu kan. Cuman pas pandemi itu kan jarang ketemu orang ya. Nah jadi kayak males lagi gitu kalau mau ngobrol atau bahkan tanya ke dosen aja gitu kayak. Iya sih, males ya. Iya benar, kayak Kalau nggak penting nggak usah deh gitu. nanti aja yang tanya ke gue gitu. Biasanya ada yang tanya gitu. Berarti ini kamu aku ajak podcast juga kesulitan juga dong sebenarnya. Iya benar ini. Diajak Melatih soft skill ini. keren. Melatih soft skill lewat podcast ini ya. Oke, keren juga. Kalau Duta gimana? Ya benar sih, komunikasi itu emang sulit apalagi waktu online gini. Nah, sekarang kalau misal online itu orang sekarang nelpon aja seringnya di reject, lebih milih lewat teks. Ya enggak sih? Lebih lewat teks kan. Nah, itu komunikasinya susah itu. Lewat teks harus nunggu ada orang yang sok sibuk udah baca gitu tapi sok sibuk enggak dijawab-jawab, itu susah kan komunikasinya. Iya sih, benar-benar. Benar kan? Ya, walaupun ya mungkin kita mengalami kesulitan ya menjalani soft skills tersebut di perkuliahan, tapi ya justru itu yang harus dilatih nggak sih? Biar apa ya? Sebenarnya soft skill tuh gunanya buat apa sih, Ki? Gimana ya, kalau soft skill itu emang kalau kita pikir-pikir ya nggak terlalu ya. Cuman kalau kita ngejalaninnya itu sangat penting gitu. Contohnya nih aku tadi kan ada masalah nih tentang komunikasi ya sama public speaking gitu. Lebih tepatnya mungkin percaya diri ya, karena komunikasi sama public speaking itu yang dibutuhin ya percaya diri gitu. Ini aku nggak paham materi nih contohnya. Nih aku nggak paham materi nih tentang SLATMAT misal. Nah kalau aku nggak jago soft skill tentang komunikasi dan percaya diri itu, jadinya aku nggak bisa terus gitu. Nggak menyelesaikan masalah aku di SLATMAT ini. Jadi komunikasi itu pentingnya luar biasa, dan soft skill lainnya itu itu sangat penting gitu. Ya itu apa ya? Menurut aku bukan hanya dijadikan tren ya, bisa dijadikan dasar dan ya kemampuan basic dalam menjalani kehidupan gitu. Nah, itulah pembahasan kita tentang pod fact pertama. Pod fact kedua tuh dekat banget tuh dengan tema kita, itu skills trend. Karena keterampilan tuh udah menjadi tren masyarakat yang sudah cukup digemari oleh mahasiswa, dan ya hard skill ini yang adalah keterampilan yang bisa diajarkan gitu, dapat diukur dan sering dipelajari di sekolah melalui sertifikasi dan sebagainya. Aku sebenarnya nggak mau nanya ya tentang pendapat kalian, karena aku yakin pasti setuju banget nih sama pod fact kedua. Yang aku justru mau tanyakan tuh bagian hard skill tuh. Karena kalian sendiri cukup mencolok nih sama hal-hal perkontenan. Perkontenan. Bisa diceritain nggak sih apa yang membuat kalian pertama kali tertarik gitu untuk membuat konten yang kita tahu ya bisa nih diceritain nih. Kalian tuh punya hard skill seperti apa, terus motivasi atau background story, hingga ya sekarang yang sudah fasih lah untuk membuat video pembelajaran atau lagu rap atau editan lain. Oke, mungkin kalau untuk konten itu dulu tuh awalnya aku waktu pandemi sih. Nah, pandemi itu kan kita udah nggak sekolah di satu ruangan gitu kan. Padahal waktu sebelum pandemi itu kan kalau misal teman-temanku ada yang pengen nanya soal matematika gitu kan langsung tanya ke aku gitu, ke mejaku terus tanya, terus aku bantu gitu. Jadi kayak sering aja gitu teman-teman tanya terus aku bantu. Nah, aku tuh ya seneng aja ikut bisa bantu gitu. Nah, tapi kalau pandemi ini kan susah kan ya teman-teman, kalau misal mau nanya langsung gitu. Betul. Ya susah soalnya terbatas gitu. Jangan kumpul gitu. Nah, aku tuh jadi ngerasa sepi karena waktu sekolah nggak ada yang nanya ke aku gitu. Aku jadi ya aku malah nggak ngapa-ngapain ini sekolah gitu. Biasanya bantu teman terus gak ada yang aduh aku harus ngajari siapa ya gitu ya. Ya bener itu. Pinter banget. Ampun. Jadi kebutuhan ya ini. Jadi udah kebiasaan jadi gimana? Bingung mau ngakuin apa lagi. Terus ya akhirnya aku bantu teman-teman materi perkuliahan yang dulu kan masih awal-awal itu kan guru masih cuma ngasih tugas tuh.
Jadi materi nggak dibahas karena belum trennya Zoom gitu kan. Nah, itu aku ya udah bantu teman-teman buat ngajar materi awalnya tuh lewat IG. Itu aku dulu kayaknya kalau nggak salah tentang integral itu yang pertama, kelas 11 itu. Nah, itu kan integral terus aku bahas di Instagram, ternyata ya teman-temanku juga suka kalau aku bahas kayak gitu. Terus temanku juga nyaranin kalau misal video panjang kasih ke YouTube aja. Soalnya kalau di IG biasanya kan video-video pendek kan ya. Betul. Nah, jadi ya karena itu keterusan tuh. Jadi nggak cuma bahas materi sekolah, juga bahas materi olimpiade yang ku pelajarin gitu. Begitu juga waktu dekat-dekat UTBK aku juga bahas mungkin TPS yang kuantitatif gitu. Menarik ya. Berarti bermula dari apa ya, kebiasaan kamu bantu teman-teman, jadi aduh pas pandemi gak ada yang nanya nih, aku mau ngajarin siapa gitu kan berarti ya. Iya bener, nggak tahu mau ngajarin siapa gitu. Kalau Fakih sendiri gimana? Aku lihat kamu kan apa ya, ada bikin lagu atau rap gitu. Terus ngeditnya itu juga keren-keren banget. Itu gimana awalnya? Kalau ngedit aku awalnya itu dari kelas 10. Itu jadi ada tugas biologi disuruh bikin video kan. Nah, bikin video, aku bikin lah sama teman-temanku. Jadi videonya itu tentang lingkungan. Nah, nggak ada apa-apa tentang video biologi itu di pengumpulan pas biologi. Tapi setelahnya ada temanku nawarin, Kih mau nggak ikut ini kayak semacam lomba gitu ya, kreator muda akademi. Itu ada dibentuk tim, jadi masing-masing tim itu ada kemampuan sendiri-sendiri untuk bikin mading online. Di mana mading itu isinya tulisan, terus ada gambar, ada video juga karena online kan ya. Beberapa minggunya ada pengumuman nih masuk 10 besar di Jawa Tengah, alhamdulillah. Keren. Nah, ini masalahnya setelah itu aku berpikir, kenapa video aku ini bisa masuk nih? Sedangkan pada kelas 10 itu editingnya kan nggak jago-jago banget. Masih dasar ya, nah, benar. Pengambilan kameranya, settingnya, semua alur itu berantakan lah gitu. Tapi setelah aku lihat-lihat ini bukan tentang apa ya, bukan editing videonya, tapi tentang ide kontennya. Nah, di situ aku mulai berpikir kayak, ya nggak apa-apa sih kalau buat video-video banyak kayak gitu. Cuman kalau bisa buat video ya harus ada maknanya, harus ada tujuan. Kalau bisa bermanfaat gitu. Nah dari situ aku diajarin, oh iya pas ini kan udah masuk gitu lah 10 besar itu. Di sana aku diajarin buat kayak tadi video itu harus ada maknanya kayak gitu. Diajarin juga tentang gimana caranya kita menghargai perbedaan orang lain. Di sana kan kayak dikumpulin gitu kan dari sekolah mana kayak gitu kan. Itu juga termasuk soft skill yang mana kita bisa melihat perspektif orang lain gitu loh. Kita bisa menghargai pendapat orang lain dan kita tetap bersama mereka gitu. Betul. Nah, dari situ mulailah panjang perkontenan duniawiku ya sampai akhirnya ini ke pandemi ini kan sendiri ya. Dulunya itu tim kan, timnya ganti-ganti itu, beberapa ganti-ganti. Karena sendiri ya aku buat video apa gitu kan, mikir kan, ini ada lomba nih, video apa gitu. Setelah itu ya coba pas SMA itu aku ikut lomba, kalah nih. Tapi yang juara ini bikin video rap. Nah, aku inget itu dong. Cobalah ini aku bikin rap, iseng-iseng, ya seneng aja gitu. Pas September itu, kalau nggak salah Hari Statistik Nasional kan, ini ada video lomba nih dari PPS kayak gitu kan. Aku coba dong bikin rap, asik. Gak nyangka loh, juara 1 loh. Aduh. Ya itu keren banget sih. Aku baru lihat IG-nya itu udah, wah ini orang kece banget rapnya gitu. Gokil banget gitu. Iya cuy. Itu kan apa ya? Ada campuran ya antara hard skill sama soft skill. Yang mana hard skill aku ini aku belajar di banyak tempat gitu. Di YouTube aku belajar, nonton video orang lain juga aku belajar kayak gitu.
Jadi ini ada film nih, aku tonton nih, aku gimana alur ceritanya, sudut pandangnya itu aku juga kayak pelajarin gitu ya. Kalau hard skill ini emang kan harus dia terlihat gitu ya apa yang dia omong Duta tadi ya. Jadi kita harus bisa melihat itu dan kita coba tiru dan terapkan gitu. Kalau mau belajar hard skill. Berarti kamu belajar ngedit tuh dari kelas 10, terus apa yang kamu bisa nge-rap tuh malah karena ngeliat orang lain juara 1 gitu baru kamu. Iya, benar. Gila, unik banget ya. Coba lah. Aku tuh juga ngeliat ya, banyak orang yang mulai bergelut gitu, kayak ngedit atau konten edukasi gitu ya, atau rap, atau kayak yang dari YouTubers gitu. Aku rasa itu bisa jadi suatu tren baru di mana makin banyak yang tertarik gitu melakukan suatu hard skill yang sama. Kalau kalian tuh juga ikut termotivasi nggak sih? Kayak mungkin kalau Fakih yang temen orang rap ya, atau mungkin kamu ada termotivasi editor-editor lain gitu? Kalau aku sih dulu pas juara tadi 10 besar itu aku terinspirasi itu namanya Cameo Project ya kalau nggak salah. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Itu kan kalau bikin konten kan tentang keberagaman, tentang ya bermanfaat banget itulah. Itu Beresensi. aku terinspirasi dari mereka gitu. Jadi video-video aku ini bukan hanya video-video biasa karena apa ya? Buat apa gitu bikin video biasa kan? Harus ada konten, harus ada maknanya gitu. Bermanfaat juga tujuannya. Kalau rap itu aku ada Saikoji. Dulu suka Young Lex ya itu emang. Pas trennya Young Lex itu aku suka Young Lex kan. Awal kenal kayaknya Young Lex deh kayaknya. Saikoji legend sih ya, Saikoji ya. Online apa ya? Nah, itu aku juga dapat hard skill juga dari Saikoji ini nih. Gimana cara ngebentuk kata-kata dalam sebuah lirik rap biar rimanya itu nggak cuma sama tapi juga dapat maknanya juga gitu loh, dapat isinya gitu, nggak cuma belakangnya a cuman isinya juga harus ada gitu, harus berat gitulah. Makanya market aku ya siap market. Siap. Jadi apa ya, aku itu nggak cocok sama YouTube gitu karena YouTube itu kan harus upload tiap hari buat dapat AdSense gitu. Aku itu bukan tipe creator yang uploadnya tiap hari gitu. Harus ada sesuatu nih kayak lomba gitu kan. Ada ditentuin judulnya nih. Aku buat ini, itu baru bisa aku bikin video gitu loh. Nggak bisa banyak gitu. Tiap minggu atau itu juga itu bisa sih kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada kuliah kayak gitu kan bisa kan. Cuman kan berat kan. Ini nyambi kuliah juga kayak gitu. Ki, ini kan lagi ngomongin rap. Ini benar-benar di luar dari skrip yang kita buat nih. Boleh nggak sih kamu nge-rap dikit aja, entah lagu Saikoji atau apa? Boleh deh. Oh, iya. Beberapa kalimat deh, Kak. Gak. Silakan. Ini kan, nah aku nggak bisa nih yang freestyle. Gak bisa. Emang butuh waktu sih kalau freestyle itu. Butuh belajar banyak ya. Betul. Atau enggak itu deh Saikoji atau lirik-lirik yang kamu kenal mungkin ini biar bisa jadi trailer biar orang-orang bisa apa nih podcast kita kali ini gitu. Waduh. Boleh aku dong. Cari dulu apa ya? Boleh. Aku kasih waktu deh. Oke nih, aku mau nge-rap lagunya Saikoji ONLN. Jadi itu dulu Saikoji ngeluarin lagu online kan. Nah akhir-akhir ini baru-baru ini ngeluarin lagu judulnya ONLN. Cek DM spam semua, DM benerannya cuma 2. Awas kena phishing nanti akun dibajak, jadi korban ransomware, minta duit banyak. Tiap hari ada yang berantem di timeline, cuma bikin hati panas kalau semua dibacain. Saling pamer gaya hidup satu sama lain, pura-pura happy, dunia tipu-tipu yang ngapain. Keren. Tiap kalimat tuh ada inti, ada esensinya ya, keren banget ya. Keren. Kalau dari Duta tadi ada terinspirasi atau termotivasi dari siapa? Jerome Pauline kah atau siapa? Ini kan sebelumnya motivasiku untuk bantu teman ya. Jadi ya mungkin motivasiku bantu teman tuh apa? Itu kan sebenarnya aku pernah dengar khutbah gitu, isinya tuh kayak orang yang bermanfaat bagi orang lain itu apa ya? Utama gitu. Jadi aku jadi berusaha buat bermanfaat buat orang lain, terutama ya teman-temanku yang dekat sama aku gitu kan ya. Nah makanya karena itu kan jadi termotivasi untuk ngajar juga. Nah terus untuk yang di video konten itu mungkin aku
lihat dari kontennya Pak Bara, dosen ITB, tahu nggak ya? Aku Tahu. juga nonton itu. Nah, itu kan isinya matematika, bermatematika.com kan. Isinya matematika yang isinya tuh bukan trik cepet, tapi itu kayak apa ya? Dari Sesuai dasarnya konsep mungkin ya. gitu. Dari dasar. Jadi konsep banget gitu loh kalau dari Pak Bara itu. Itu salah satunya. Nah, terus ada lainnya tuh mungkin dari luar ya. Nama channelnya tuh Mind Your Decision. Nah, Udah itu Inggris nih. ya Inggris. Isinya matematika tapi bahasnya pakai bahasa Inggris gitu. Ya itu juga sekalian aku belajar sih gitu. Nah, kalau di Mind Your Decision itu biasanya satu video itu bahas satu soal. Nah, itu kan model-model videonya. Jadi aku ikut model videonya Mind Your Decision itu. Jadi satu video bahas satu soal yang biasanya tuh Mind Your Decision soalnya menarik-menarik. Jadi, aku jadi tertarik buat bikinnya satu video satu soal gitu kan, menarik jadinya. Nah, terus ya itu mungkin sih dua YouTube yang jadi motivasi aku atau inspirasi aku. Terus ada lainnya seperti Black Pen Red Pen itu juga. Kalau Black Pen Red Pen itu jagonya kalkulus sih itu. Nah, itu jadi salah satu inspirasi aku buat video konten-konten yang isinya matematika juga gitu. Keren-keren. Kalau kita balik lagi nih dari yang awal tadi, gimana sih cara kalian membuka diri terhadap hal-hal baru? Mungkin dalam konteks ini ya hard skill yang baru, mungkin kalian bisa bayangkan gitu, kalau kalian berdua dihadapkan untuk mencoba hal-hal baru gitu. Bisa kasih tips dan trik kepada teman-teman pendengar podcast dong? Dari aku ya, hal-hal baru itu penting banget ya untuk kita coba itu. Itu layaknya makanan itu, hidangan, udah dihidangkan nih, kita nggak santap gitu. Itu sangat-sangat mubazir ya kalau nggak kita coba gitu loh. Hal-hal baru zaman sekarang itu kan banyak banget kan, eksponen gitu loh. Kalau nggak kita coba satu-satu itu nggak bakal dapet apa yang sesuai dari kita gitu. Meskipun kita udah dapet nih yang sesuai dari kita, ya nggak ada yang salah kalau nyoba hal-hal baru gitu, keluar dari zona nyaman gitu. Tips triknya ya mungkin jalanin aja, nggak usah takut, nggak usah ragu gitu ya. Terabas aja lah kayak gitu. Oke, bener sih gitu. Yang penting cobain aja gitu. Nah, kalau aku mungkin kalau hal-hal baru biasanya ada pemicunya gitu ya. Salah satu pemicuku buat belajar yang hard skill yang baru gitu, mungkin rasa tertantang gitu. Kalau kita nggak tertantang, kita nggak ada semangat untuk belajar hal baru gitu. Jadi kayak aku belajar ini, aku tertantang biar aku merasa tertantang untuk belajar ini, biar aku bisa menguasai hard skill itu gitu kan ya. Jadi dengan adanya rasa tertantang itu, jadi lebih semangat buat belajar hard skill baru gitu. Nice dan lengkap banget nih pembicaraan kita tentang skills trend. Kita udah tahu tuh soft skill yang setidaknya diperlukan dan menjadi dasar kita di kehidupan. Kita juga udah tahu tentang pentingnya hard skill hingga kegunaan dan bagaimana sih mau terbuka terhadap hal-hal baru. Tapi sayang nih udah habis list pertanyaan kita nih. Kalau teman-teman Aksatria masih ada masukan ide di podcast, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Atau bisa ngisi Secretostis 63 yang ada di bio Instagram STS 63. Terakhir dari Fakih dan Duta nih, bisa kasih closing statement tentang skills trend kepada teman-teman semua. Oke, dari aku ya, mungkin aku harapannya teman-teman yang habis dengerin podcast ini bisa ada meningkatkan rasa tertantang untuk belajar hal-hal baru atau skill-skill baru gitu ya. Nah, dengan itu kan kalian bisa nambah kemampuan-kemampuan kalian seperti hard skill atau soft skill gitu. Nah, terus izin promosiin Instagram lagi ya. Jadi boleh. Instagramku @drtaufika. Nah, di sini ada sedikit cuplikan pendek tips and trick matematika gitu. Dari aku ini ada kata-kata bagus dari Bang Panji Pragiwaksono nih. Keren. Ada kalanya kita itu harus ikut tren. Ada kalanya juga kita harus lawan tren. Karena berbeda sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Jadi kita itu lebih baik kita itu berbeda gitu daripada kita lebih baik di hal yang sama gitu. Jadi mencoba hal baru, belajar hal baru, hard skill baru itu penting banget karena ya kalau kalian berbeda kalian sedikit lebih baik dari yang semuanya gitu, dari yang lainnya gitu. Menurut aku sih gitu sih. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Benar. Oke, keren banget. Itulah podcast kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Noel, pamit undur diri. Cielah. Dadah dulu dong, Duta Fakih. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah, terima kasih teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan podcast 63 hingga akhir. Ditunggu ya podcast selanjutnya yang akan hadir setiap hari Sabtu, Minggu keempat. Sampai jumpa.